Kenapa hidup terasa begitu melelahkan? Setiap hari, kita dikejar tuntutan, dihantui ketakutan, terjebak dalam drama yang seakan tidak ada habisnya. Kita ingin tenang, tapi selalu ada hal yang membuat pikiran gelisah. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari? Bahwa kita selama ini telah salah paham tentang cara mendapatkan hidup yang damai. Filosofi teras, atau yang dikenal sebagai stoikisme, mengklaim memiliki jawabannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap menerima dialog itu? Kebanyakan orang berpikir bahwa masalah datang dari dunia luar. Tekanan pekerjaan, kegagalan, kehilangan, atau bahkan komentar buruk dari orang lain. Tapi, para filsuf stoik memiliki pandangan berbeda. Mereka mengatakan bahwa yang membuat kita menderita bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan cara kita menafsirkannya. Coba pikirkan. Jika dua orang mengalami hal yang sama, misalnya hujan turun saat mereka sedang berjalan, satu orang mungkin akan marah dan menganggap harinya hancur, sementara yang lain justru menikmatinya. Faktanya, hujan itu sendiri netral, tapi persepsi kita yang membuatnya baik atau buruk, dan inilah konsep pertama dalam filosofi teras. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Yang menarik, prinsip ini bukan sekadar pemikiran kuno. Ilmu saraf modern mendukungnya. Otak manusia bekerja dengan cara yang disebut neuroplasticity, kemampuannya untuk berubah dan beradaptasi berdasarkan kebiasaan berpikir kita. Jika kita terbiasa bereaksi negatif terhadap sesuatu, otak akan membangun jalur saraf yang memperkuat pola itu. Sebaliknya, jika kita melatih diri untuk tetap tenang dan menerima keadaan dengan rasional, kita sebenarnya sedang memprogram ulang otak kita agar lebih damai. Artinya, ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, ia dibangun dari dalam. Dan inilah yang diam-diam disembunyikan oleh dunia modern dari kita. Industri hiburan, media sosial, bahkan iklan selalu mengarahkan kita untuk mencari kebahagiaan di luar diri, dengan membeli sesuatu, mendapatkan validasi, atau menghindari ketidaknyamanan. Tapi filosofi teras mengatakan sebaliknya. Ketenangan tidak ditemukan di luar. Ketenangan adalah bagaimana kita melihat dunia. Zeno, pendiri stoikisme, berkata, kita hanya punya kendali atas dua hal, pikiran dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, tidak bisa mengendalikan opini orang lain, tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap semua itu. Lalu, jika kita tak tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, mengapa kita masih berharap semuanya berjalan sesuai keinginan kita? Inilah jebakan yang membuat banyak orang menderita. Mereka berusaha mengontrol hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka kecewa, marah, dan kehilangan ketenangan. Bayangkan ini, kamu sedang berkendara dan tiba-tiba ada orang yang menyerobot jalanmu. Secara insting, kamu kesal. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya bisa kamu kontrol di situasi itu? Kamu tidak bisa mengendalikan cara orang lain berkendara. Kamu tidak bisa mengontrol kejadian yang sudah terjadi. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kamu bisa marah dan membiarkan emosi itu merusak harimu. Atau kamu bisa memilih untuk tidak peduli dan tetap menikmati perjalananmu. Filosofi teras mengajarkan bahwa ketenangan sejati muncul ketika kita berhenti mencoba mengontrol hal yang tidak bisa kita kendalikan dan mulai fokus pada hal yang benar-benar ada dalam kendali kita. Tapi disinilah letak dilema besar filosofi teras. Jika kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kontrol, bukankah itu artinya kita harus pasrah pada keadaan? Bukankah itu berarti kita harus menerima ketidakadilan, keburukan, atau bahkan penderitaan tanpa melakukan apa-apa? Dan inilah pertanyaan yang belum banyak dibahas. Apakah hidup tenang berarti harus selalu menerima segalanya? Apakah kebijaksanaan stoikisme benar-benar solusi, atau justru jebakan? Inilah bagian yang paling sering disalahpahami dari filosofi teras. Jika kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan mengabaikan hal-hal di luar kendali kita, bukankah itu artinya kita membiarkan ketidakadilan terjadi? Bukankah itu artinya kita menyerah pada keadaan dan hanya menerima nasib? Banyak orang mengira bahwa menjadi stoik berarti menjadi pasif, tidak peduli terhadap dunia, tidak berjuang untuk perubahan, hanya duduk diam dalam ketenangan batin. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar seperti itu?
Bayangkan jika seluruh dunia benar-benar mengikuti filosofi teras. Seorang pekerja yang diperlakukan tidak adil oleh bosnya hanya berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan perlakuan bosku, jadi aku akan menerimanya." Seorang rakyat yang hidup dalam ketidakadilan berpikir, "Aku tidak bisa mengendalikan sistem, jadi aku akan membiarkannya berjalan sebagaimana adanya." Jika semua orang benar-benar berpikir seperti ini, bukankah dunia akan berhenti berkembang? Bukankah tidak akan ada perubahan, tidak akan ada revolusi, tidak akan ada keadilan? Bukankah dunia menjadi lebih buruk karena tidak ada yang mau berjuang? Tapi inilah fakta yang jarang diketahui banyak orang. Filosofi teras bukanlah tentang pasrah, justru sebaliknya. Sejarah mencatat bahwa beberapa filsuf stoik justru adalah orang-orang yang menentang ketidakadilan, melawan penguasa lalim, dan mempertaruhkan nyawa mereka demi kebenaran. Yang lahir sebagai budak, tidak menerima nasibnya begitu saja. Ia mencari kebebasan, mengajar murid-muridnya tentang makna sejati dari kebebasan batin, dan akhirnya menjadi salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Seneca, meskipun menjadi penasihat Kaisar Nero yang kejam, menulis banyak ajaran tentang bagaimana seseorang harus tetap berpegang pada moralitas, bahkan di tengah kekuasaan yang korup. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang stoik, justru menggunakan filosofi teras untuk memimpin dengan bijaksana dan menghadapi krisis besar dalam pemerintahannya. Mereka tidak tinggal diam, mereka bertindak. Jadi, jika stoikisme bukan tentang kepasrahan, lalu sebenarnya apa? Jika kita tidak bisa mengontrol hasil, lalu mengapa kita harus bertindak? Jika kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, lalu mengapa kita tetap berusaha? Inilah pertanyaan yang membawa kita pada inti tersembunyi dari filosofi teras, sebuah konsep yang jarang dibahas secara mendalam. Stoikisme bukan sekadar tentang menerima takdir. Stoikisme adalah tentang memahami perbedaan antara takdir yang tidak bisa diubah dan tindakan yang tetap harus dilakukan, meskipun hasilnya tidak pasti. Kamu tidak bisa mengontrol apakah dunia akan menjadi lebih baik. Tapi kamu bisa mengontrol apakah kamu akan menjadi bagian dari perubahan itu atau tidak. Kamu tidak bisa mengontrol apakah perjuanganmu akan berhasil. Tapi kamu bisa mengontrol apakah kamu tetap berjuang atau menyerah. Dan disinilah letak pertanyaan terbesar. Jika kita tidak bisa menjamin hasilnya, apakah perjuangan masih berarti? Bayangkan seseorang yang ingin memperbaiki dunia. Dia berjuang melawan ketidakadilan, berbicara lantang tentang kebenaran, dan mencoba mengubah sistem. Tapi setelah bertahun-tahun, dunia tetap sama. Korupsi masih ada, kebohongan masih merajalela, dan kejahatan tetap berlangsung. Jika kita berpikir secara logis, tidakkah ini tampak sia-sia? Jika usaha kita tidak menjamin perubahan, apakah itu berarti kita harus berhenti berusaha? Coba bayangkan ada seorang pria tua yang sedang menanam pohon. Ketika ditanya, "Kenapa kau menanam pohon itu? Bukankah kau tidak akan sempat melihatnya tumbuh besar?" Ia tersenyum dan menjawab, "Aku menanamnya bukan untukku, tapi untuk mereka yang akan datang setelahku." Inilah inti dari tindakan tanpa keterikatan pada hasil. Filosofi teras mengajarkan bahwa kita bertindak bukan karena kita dijamin sukses, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika kita mengukur nilai sebuah tindakan hanya dari hasilnya, maka segala sesuatu dalam hidup akan kehilangan maknanya. Para ilmuwan yang gagal ribuan kali sebelum menemukan satu penemuan berarti, seharusnya berhenti mencoba. Para seniman yang karyanya tidak dihargai semasa hidup, seharusnya tidak pernah berkarya. Para pejuang kebenaran yang mati sebelum melihat perubahan, seharusnya tidak pernah berani berbicara. Tapi sejarah menunjukkan bahwa mereka tetap melakukannya. Mengapa? Karena tindakan itu sendiri adalah tujuan. Banyak orang salah paham dengan stoikisme, mengira bahwa ajarannya adalah tentang membuang emosi dan menjadi dingin terhadap dunia. Tapi pertanyaannya, apakah manusia bisa hidup tanpa emosi? Ilmu saraf modern menunjukkan bahwa emosi bukan hanya sekadar perasaan yang datang dan pergi. Emosi adalah bagian dari proses berpikir kita. Tanpa emosi, kita tidak bisa mengambil keputusan. Sebuah studi di bidang psikologi menunjukkan bahwa pasien dengan kerusakan di bagian otak yang mengatur emosi, meskipun masih bisa berpikir secara logis, menjadi sangat sulit untuk membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, emosi tidak seharusnya diabaikan. Yang diajarkan stoikisme bukanlah untuk membuang emosi, tetapi untuk mengendalikannya. Kamu boleh merasakan marah, sedih, atau kecewa. Itu manusiawi. Tapi apakah kamu akan biarkan emosi itu menguasai dirimu?
Apakah kamu akan membiarkan kemarahan membuatmu mengambil keputusan yang buruk? Apakah kamu akan membiarkan kesedihan menghentikan langkahmu? Itulah perbedaan antara dikendalikan oleh emosi dan mengendalikan emosi. Pada akhirnya, setiap manusia mengejar satu hal yang sama, kebahagiaan. Tapi inilah pertanyaannya, apa itu kebahagiaan? Apa kebahagiaan adalah memiliki banyak harta? Jika ya, mengapa banyak orang kaya tetap merasa hampa? Apakah kebahagiaan adalah diakui dan dicintai oleh banyak orang? Jika ya, mengapa banyak selebriti yang depresi meskipun dikelilingi penggemar? Filosofi teras menawarkan jawaban yang berbeda, sebuah konsep kebahagiaan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia modern. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan terakhir. Jika kebahagiaan sejati bukan berasal dari luar, lalu dari mana? Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai. Jika kita punya uang, kita bisa membeli kebahagiaan. Jika kita punya pasangan, kita akan merasa lengkap. Jika kita mencapai kesuksesan, hidup kita akan terasa berarti. Tapi ada satu fakta yang tidak banyak dibicarakan. Setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kebahagiaan itu hanya sementara. Ketika kita membeli barang impian, kita senang, tapi hanya sesaat. Ketika kita mendapatkan pengakuan, kita bahagia, tapi lama-lama kita ingin lebih. Ketika kita mencapai tujuan, kita merasa puas, tapi kemudian kita merasa kosong lagi. Kenapa bisa begitu? Kenapa kebahagiaan yang kita kejar selalu terasa sementara? Inilah yang dikenal dalam psikologi sebagai hedonic treadmill, fenomena di mana manusia terus mengejar kebahagiaan eksternal, tapi selalu kembali ke titik awal. Kita berlari, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Bayangkan dua orang yang mengalami hal yang sama. Mereka kehilangan pekerjaannya, hartanya, dan semua yang mereka miliki. Orang pertama merasa hancur. Hidupnya kehilangan arti. Dia merasa tidak ada lagi yang bisa membuatnya bahagia. Orang kedua tetap tenang. Dia menerima kenyataan, dan meskipun sulit, dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya ada di dalam. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar. Kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang dibangun dari dalam. Sains menunjukkan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk merasa puas dalam waktu lama. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa senang. Tapi dopamin ini cepat menghilang, dan kita mulai mencari hal berikutnya yang bisa memberi kita perasaan yang sama. Inilah mengapa seseorang bisa terus-menerus mengejar uang, pengakuan, atau kesuksesan, tapi tetap merasa ada yang kurang. Dan inilah mengapa filosofi teras menolak kebahagiaan yang bergantung pada dunia luar. Karena jika kita menyerahkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang di luar kendali kita, maka kita akan selalu merasa gelisah. Jika uang, kesuksesan, dan pengakuan tidak bisa memberi kebahagiaan sejati, lalu apa yang bisa? Jika semua yang kita kejar ternyata hanya ilusi, lalu apa yang tersisa? Jika kita tidak bisa mengandalkan dunia luar untuk membuat kita bahagia, lalu bagaimana kita bisa menemukannya di dalam diri kita sendiri? Kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar. Ia tidak ada dalam harta, status, atau pengakuan orang lain. Ia ada dalam cara kita melihat dunia. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Dengan kata lain, kamu bisa kehilangan segalanya, tapi tetap bahagia. Atau kamu bisa memiliki segalanya, tapi tetap merasa hampa. Karena kebahagiaan bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang bagaimana kamu menghadapinya. Ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan di luar diri, dan mulai membangunnya dari dalam, itulah saat kita benar-benar bebas. Filosofi teras bukan tentang menghindari emosi, tapi tentang mengendalikannya. Bukan tentang menyerah pada nasib, tapi tentang bertindak tanpa terikat pada hasil. Bukan tentang mencari kebahagiaan di luar, tapi tentang menemukannya di dalam diri. Hidup akan selalu penuh ketidakpastian, dan dunia tidak selalu adil. Tapi ketika kita memahami apa yang bisa kita kendalikan, dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah, disitulah kita menemukan ketenangan sejati. Kamu pernah merasa bahwa kebahagiaan selalu terasa sementara? Atau pernah mengalami momen di mana kamu merasa tenang,
Meskipun keadaan sedang sulit, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi lebih dalam di sana. Dan kalau kamu ingin memahami lebih banyak tentang cara berpikir yang bisa mengubah hidup, cek video lainnya di channel ini. Karena pertanyaan terbesar dalam hidup mungkin belum saya kita jawab.